Pada kesempatan ini, saya akan mempraktikkan pelaksanaan pembelajaran secara daring di kelas 6 dengan tema wirausaha dan subtema yang kedua, usaha di sekitarku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Baik. Untuk memulai pelajaran kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Mbak Sila, silakan dipimpin berdoa. Siap gerak berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi kita sudah berdoa, semoga pembelajaran kita hari ini karena sudah diawali dengan berdoa dapat berjalan dengan baik dan bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Nah, untuk pelajaran kita hari ini, kita nanti akan mempelajari tema 5, wirausaha, subtema 5, yaitu usaha di sekitar kita. Pada subtema sebelumnya, kita sudah membahas kerja keras berbuah kesuksesan. Pada subtema yang pertama, itu dulu sudah ada jenis-jenis magnet dan sifat-sifat magnet. Ada juga berbagai usaha yang ada di sekitar kita yang dilakukan oleh masyarakat, dan juga pernah mencoba membuat formulir pendaftaran. Nanti kita lanjutkan di subtema 2, masih berhubungan dengan magnet, tapi kalau di subtema 1 kita mengetahui jenis-jenis dan sifat-sifat magnet, kalau yang sekarang nanti kita akan mencoba mengidentifikasi benda-benda mana yang bisa ditarik magnet dan benda-benda mana yang tidak bisa ditarik magnet. Selain itu, kalian juga akan mengetahui nanti mana saja usaha-usaha yang dilakukan bangsa Indonesia yang komoditasnya itu diekspor sampai ke luar negeri, dikirim sampai ke luar negeri. Selain itu, kalau subtema 1 kita belajar formulir pendaftaran, nanti kita akan belajarnya formulir daftar riwayat hidup. Apa sih manfaat kita belajar hari ini? Manfaat kita belajar hari ini, manfaatnya nanti banyak sekali. Contohnya yang magnet. Magnet biasa kita jumpai di kehidupan, di lingkungan kita sehari-hari. Contohnya gunting. Gunting yang dimiliki oleh tukang jahit, itu juga menjadi salah satu magnet yang digunakan di sekitar kita. Kok bisa? Nah, manfaatnya gunting apa untuk tukang jahit yang hubungannya dengan magnet? Nah, ternyata gunting itu tadi, ujung gunting, itu bisa untuk mengambil, ujung gunting bisa untuk mengambil jarum yang jatuh. Jarum jahit yang jatuh. Jadi kalau penjahit atau kamu, jarum untuk menjahitnya itu kok jatuh ke lantai, kamu kesusahan mengambilnya, bisa dengan bantuan gunting. Diambil dengan ujungnya, nanti jarumnya bisa menempel. Itu salah satu manfaat magnet yang nanti kita akan pelajari. Nah, sekarang
Ya. Kita akan belajar di tema 5, judulnya wirausaha. Subtema yang kedua, usaha di sekitarku, pembelajaran yang pertama. Silakan kalian bisa siapkan alat tulisnya dan juga bukunya sambil disimak video tayangan yang ada di dalam kamera kalian. Oke. Tujuan pembelajaran kita hari ini nanti ada 6. Yang pertama nanti kalian akan menganalisis posisi dan peranan Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Selanjutnya, kalian akan membuat laporan singkat tentang posisi dan peranan Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Selanjutnya, yang ketiga, kalian akan mendiskusikan, bereksplorasi, mengamati gambar yang ada di layar. Nanti diprediksi mana benda yang magnetis, mana benda yang non-magnetis. Selanjutnya, dari pengamatan tadi, kalian eksplor dengan melakukan percobaan sederhana dan membuat laporan sederhana tentang benda magnetis dan non-magnetis. Kemudian kalian akan mendiskusikan apa saja yang diperlukan, komponen-komponen yang diperlukan dalam daftar riwayat hidup. Kemudian dibuat dalam bentuk peta pikiran. Dari informasi yang sudah diperoleh tadi, komponen-komponennya apa, dibuat peta pikiran. Selanjutnya, kalian amati gambar berikut. Ada 3 buah gambar. Gambar apa saja itu di layar? Tukang fotokopi. Tukang fotokopi, ya, apalagi? Tukang cukur rambut. Tukang cukur rambut, betul, apalagi? Bengkel sepeda motor, ya. Iya. Dari ketiga gambar ini, tukang fotokopi, difotokopi, terus tempat dan tukang cukur rambut, dan bengkel. Nah, apa manfaat yang kamu peroleh dari usaha-usaha tersebut? Kira-kira manfaatnya apa? Ada tukang fotokopi, manfaatnya buat kamu apa? Di lingkunganmu itu ada tempat fotokopi. Manfaatnya apa buat kamu? Kalau mau memfotokopi jadi lebih mudah. Iya, lebih dekat dengan rumah karena sudah ada tukang fotokopi di sekitar kita. Terus ada tukang cukur rambut. Kira-kira manfaatnya apa bagi kalian? Membuat jadi rapi. Iya, membuat rambut kita jadi rapi. Kalau mau merapikan rambut, itu cukup mudah, cukup dekat dengan datang ke tempat cukur rambut yang di sekitar kita. Terus yang ketiga ada tempat bengkel motor. Manfaatnya apa kira-kira yang kita peroleh dari usaha ini? Kalau motor kita ada masalah, kendaraan kita ada masalah, kita jadi mudah untuk memperbaiki kendaraan kita. Selanjutnya yang kedua, dari ketiga gambar tadi, sumber daya dan peralatan yang digunakan dalam usaha-usaha tersebut itu apa? Sumber dayanya apa saja? Sumber daya itu yang digunakan. Yang tukang fotokopi ini yang sebelah kiri. Sumber dayanya jelas yang pertama ada mesin fotokopi alatnya. Alatnya kan ada mesin fotokopinya. Terus bahannya apa? Bahan yang digunakan apa? Untuk mesin fotokopi ada? Kertas, betul. Selain kertas, butuh apa lagi biar fotokopinya itu bisa muncul warnanya? Tinta. Ada tinta. Ya, ada mesin fotokopinya, ada kertas, ada tinta. Nah, mesin fotokopi ini bisa digunakan kalau ada orangnya.
Enggak, cuma ada mesin, tidak ada orangnya. Apa bisa untuk fotokopi? Nah, kan butuh orangnya. Kalau yang fotokopi ini sumber dayanya antara lain peralatannya yaitu mesin fotokopi. Bahannya ada kertas, tinta, dan yang selanjutnya selain itu ada orang yang menjalankan atau mengoperasikan, ada orang yang mengoperasikan mesin fotokopi. Dari sumber daya yang tadi kita bahas, apakah semuanya ini alat-alatnya, orangnya, bahannya itu semuanya berasal dari dalam negeri? Dari ketiga gambar ini, sumber dayanya apakah semuanya berasal dari dalam negeri? Tidak ya? Ada kan? Nah, tidak. Ada tidak peralatan yang didatangkan dari luar negeri? Ada. Ada. Seperti apa contohnya? Mesin fotokopi. Fotokopi. Ya, betul. Mesin Nah, fotokopi. Ya, mesin fotokopi. Sekarang kalian baca sekilas ini. Guru kasih waktu 2 menit cukup. Selesai ya? Nah, dari ketiga gambar tadi, ini tadi, ada peralatan yang didatangkan dari luar negeri, ada juga peralatan yang dari dalam negeri. Kalau sumber daya yang manusianya jelas dari dalam negeri, tapi kalau peralatan seperti mesin fotokopi, ataupun spare part motor, ataupun mesin cukur, itu didatangkan dari luar negeri. Kegiatan mengirim barang dagangan atau komoditas ke luar negeri itu namanya ekspor. Kalau orang yang melakukan kegiatan ekspor disebut dengan eksportir. Sedangkan kegiatan mendatangkan atau memasukkan barang dagangan atau komoditas dari luar negeri, berarti mendatangkan barang dari luar negeri, itu namanya impor. Importir. Iya, sedangkan orangnya namanya importir. Selanjutnya, Guru akan tayangkan video. Nanti masuk pada lembar kerja. Nah, lembar kerjanya yang pertama, kegiatan pertama, kalian mengamati video dulu. Mengamati video, lalu kalian buat laporan sederhana tentang posisi dan peranan Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Saat ini kita akan membahas komoditas ekspor dan impor negara Indonesia. Indonesia memiliki peran yang cukup penting dalam kegiatan ekspor dan impor di kawasan ASEAN. Indonesia memiliki sumber daya alam yang cukup melimpah. Kekayaan inilah yang dimanfaatkan oleh bangsa Indonesia dalam melakukan kegiatan ekonomi, baik dari sektor pertanian dan perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan, pertambangan, dan industri. Indonesia termasuk negara yang mengekspor barang ke negara lain. Indonesia juga banyak mengimpor barang dari negara lain. Ada beragam barang atau komoditas ekspor Indonesia. Nah, berikut ini adalah jenis-jenis barang dagangan atau komoditas yang diekspor oleh Indonesia. 1. Hasil industri seperti semen, tekstil, dan kain batik. 2. Hasil pertanian dan perkebunan seperti kacang kedelai, coklat, lada, jagung, kelapa sawit, karet, kopi, dan teh. 3. Hasil hutan seperti kayu potongan, rotan, dan damar. 4.
hasil peternakan dan perikanan, seperti daging kemasan, udang, ikan laut, dan mutiara. 5. Hasil pertambangan, seperti migas atau minyak bumi dan gas alam. Dan non-migas, misalnya batu bara, logam emas, perak, besi, dan nikel. Selain ekspor, barang atau komoditas yang diimpor oleh Indonesia cukup beragam. Berikut beberapa barang yang diimpor Indonesia dari luar negeri. 1. Barang olahan migas seperti bensin, solar, kerosin, dan aftur. 2. Barang konsumsi seperti makanan dan minuman yang diawetkan, misalnya daging, susu, dan buah-buahan. 3. Barang industri seperti mesin pembangkit tenaga listrik, alat telekomunikasi, alat transportasi, dan mesin industri. 4. Bahan baku seperti bahan baku industri pangan dan minuman, suku cadang mesin, dan bahan kimia untuk keperluan industri lainnya. Dan yang kelima adalah jasa, biasanya dari negara-negara maju seperti tenaga ahli. Nah, anak-anak, demikian tadi kita telah belajar. Ya, cukup videonya. Nah, kegiatan kalian yang pertama sudah dikerjakan ya, sudah ditulis dalam lembar kerja. Sekarang kita lanjutkan pembahasan kita. Nih. Di lingkungan kalian kira-kira ada yang jual benda-benda seperti ini tidak? Pensil, peniti, paku, gunting, ada? Ada. Ada, ya. Nah, dari benda-benda tadi, ada berapa ini? 1, 2, 3, ada 14 ya. Dari benda-benda tadi, kalian prediksi, kalian perkirakan mana yang bisa ditarik magnet dan mana yang tidak bisa ditarik magnet. Nah, prediksinya dibuat dalam bentuk tabel. Maaf, tadi kepecah. Nah, dibuat dalam bentuk tabel seperti ini. Nah, kira-kira pensil, kita bahas saja bareng-bareng menurut prediksimu. Pensil ditarik magnet atau tidak? Ditarik. Ditarik. Peniti ditarik magnet atau tidak? Iya. Tarik. Ditarik. Penghapus ditarik magnet atau tidak? Tidak. Paku ditarik magnet atau tidak? Ditarik. Penjepit kertas ditarik magnet atau tidak? Ditarik. Sisir ditarik magnet atau tidak? Tidak. Ya. Gunting Ditarik. Batu ditarik atau tidak? Tidak. Kayu ditarik atau tidak? Tidak. Daun ditarik magnet atau tidak? Tidak. Karet gelang ditarik magnet atau tidak? Karet gelang ditarik magnet atau tidak? Tidak. Ya. Kaca ditarik magnet atau tidak? Tidak. Tidak. Nah, dari perkiraan yang tadi kamu jawab, kalian buat percobaan sederhana. Beri waktu 5 menit untuk melakukan percobaan dan ditulis menjadi laporan sederhana seperti ini. Tujuan percobaannya apa? Alat bahannya apa? Langkah-langkah percobaannya apa? Hasilnya apa? Dan kesimpulannya apa? Guru kasih waktu 5 menit dari sekarang. Silakan dicoba. Sudah selesai ya? Laporannya sudah kan?
Sudah. Nah ya, pintar, laporannya sudah selesai. Sudah. Salah satu dari kalian, siapa yang siap membacakan hasil laporannya? Sudah kan? Sudah selesai kan semuanya? Ya, udah. Ya, Mbak Eva. Mbak Eva ya, silakan dibaca hasil laporan Mbak Eva yang sudah dibuat. Dibaca saja, Mbak. Dibaca. Dibaca ya. Mengidentifikasi benda magnetis dan non-magnetis. Alat dan bahan. Magnet, pensil, peniti, karet, gelang, paku, penjepitkan tas, sisir, gunting, batu, kayu, daun, kertas, kaca. Ya. Pengalaman percobaan. Ambil magnet, dekatkan magnet ke benda yang tersedia secara bergantian. Amati apa yang jadi. Catat hasil pengamatan pada tabel. Ya. Hasil percobaan yang ditarik apa saja, yang tidak ditarik apa saja. Pensil tidak ditarik, peniti ditarik, penghapus tidak ditarik, paku ditarik, penjepit kertas ditarik, sisi tidak ditarik, gunting ditarik, batu tidak ditarik, kayu tidak ditarik, daun tidak ditarik, kertas tidak ditarik, kaca tidak ditarik. Ya, sekarang kesimpulannya. Benda non-logam tidak dapat menempel dengan magnet. Benda logam dapat menempel dengan magnet. Iya, bagus sekali. Tepuk tangan untuk Sudah, Mbak Bu. Eva. Ya, betul. Tepuk tangan untuk kelompoknya Mbak Eva. Ayo. Nah, sekarang kita lanjutkan kegiatan kita lagi. Nah, kalian simak teks tersebut. Dibaca dulu sebentar. Tahukah kamu bahwa daftar riwayat hidup adalah data yang berisi informasi tentang diri seseorang? Kamu dapat membuat daftar riwayat hidup untuk keperluan menerangkan data diri kepada orang lain. Kamu membuat daftar riwayat hidup untuk keperluan mendaftarkan diri. Misalnya, mendaftarkan diri untuk ikut lomba kesenian, menjadi anggota sebuah tim, pengurus suatu kegiatan, atau untuk melamar pekerjaan. Setiap orang memiliki riwayat hidup masing-masing. Riwayat hidupmu pasti berbeda dengan riwayat adikmu, kakakmu, bahkan orang tuamu. Kamu dapat menuliskan daftar riwayat hidup dalam bentuk singkat maupun dalam bentuk narasi atau cerita. Nah, kira-kira untuk membuat daftar riwayat hidup, informasi apa saja yang dibutuhkan? Ayo. Yang pertama ada ayo. Untuk membuat daftar riwayat hidup, informasi-informasi yang dibutuhkan antara lain yang pertama data diri. Ya, yang selanjutnya Pengalaman, apa lagi? keterampilan, Apa lagi? prestasi yang pernah diraih, Prestasi yang pernah diraih. Apa lagi? riwayat pendidikan, Riwayat pendidikan. Ada lagi? Cukup? Nah, tugas yang ketiga kamu yang sudah kalian bahas tadi, yang sudah kita bahas tadi, kan tadi sudah didiskusikan kan? Diskusikan apa saja informasi yang dibutuhkan sebagai bahan untuk membuat daftar riwayat hidup. Tadi sudah kalian sebutkan, bisa kalian buat menjadi peta pikiran seperti ini. Yang tengah daftar riwayat hidup, di sini poin pertama apa tadi? Data diri, dan seterusnya sampai yang terakhir. Bisa ya diisi ya, guru kasih waktu, guru beri waktu 5 menit. Sudah selesai ya peta pikirannya ya? ya, Sudah. Sekarang untuk bagian terakhir yaitu evaluasi. Nanti kalian mengerjakan evaluasi melalui link Google Form yang ada di sini. Nanti linknya guru share di grup WA seperti biasa yang pernah kalian kerjakan untuk Google Form.
Sudah pernah kan ya? Bisa ya? Link Google Form nanti Bu Guru share di grup WA. Tadi selama pembelajaran dari awal sampai akhir, apa saja yang telah kita pelajari tadi? Kamu belajar apa saja? Yang pertama belajar komoditas ekspor bangsa Indonesia dan juga komoditas impor bangsa Indonesia. Apalagi tadi belajar apa? Dari mana yang mana hilang ya orang lah. Nah, tadi sudah belajar. Tadi kita sudah belajar apa saja tadi? Komoditas ekspor dan impor bangsa Indonesia. Terus belajar benda-benda yang dapat ditarik magnet dan juga yang tidak dapat ditarik magnet. Dan juga yang terakhir, belajar tentang daftar riwayat hidup. Sekarang, dari pembelajaran hari ini, bagaimana perasaanmu? Senang tidak? Belajar hari ini senang atau tidak? Senang. Senang, alhamdulillah. Nanti kita bisa berjumpa lagi dengan belajar seperti ini. Nah, ini ada kata-kata menarik dari buku sedikit. Usaha itu seperti manusia. Jadi kalau kita berusaha itu seperti manusia. Semuanya pernah menjadi bayi, ada yang langsung menjadi kuat dan besar. Sama juga dengan usaha, tidak ada usaha yang langsung berhasil. Tapi semuanya dimulai dari kecil dulu. Nanti lama-lama usahanya akan menjadi besar. Tujuan percobaan. Ya, pembelajaran kita hari ini kita akhiri dengan doa. Dipimpin doa Mbak Hia. Ayo Mbak Hia disiapkan. Saya tangan. Kuali. Aduh. Ayo Mbak Hia. Siap, gerak berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illalladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sekian pembelajaran kita hari ini. Kita berjumpa esok lagi. Tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.